Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 1 ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara membuat form entry data katalog barang yang nantinya form ini akan kita gunakan di dalam sistem informasi jual beli yang akan kita bangun. Form entry data katalog barang adalah sebuah form yang kita gunakan untuk membantu para operator di dalam menginputkan data klasifikasi barang yang ada di sebuah toko, sehingga pihak toko terbantu bagaimana cara pengkodean data barang yang ada di toko tersebut nantinya. Nah, adapun materi yang akan kita coba pelajari pada part 1 ini adalah yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat database dengan menggunakan Microsoft Access, di mana database ini kita beri nama dengan DB-CJB dan Microsoft Access yang saya gunakan adalah Microsoft Access 2016. Anda bisa menggunakan Microsoft Access di atasnya ataupun Anda bisa menggunakan Microsoft Access versi di bawahnya. Nah, setelah kita berhasil mempelajari bagaimana cara membuat database dengan menggunakan DBMS Microsoft Access, materi berikutnya adalah bagaimana cara menambahkan sebuah tabel ke dalam database, yang nantinya tabel ini kita gunakan untuk menyimpan data-data katalog barang. Nah, setelah database dan tabel berhasil kita buat, maka materi yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat data source name atau istilah yang sering kita kenal dengan istilah DSN di sistem operasi Windows. Kebetulan saya di sini menggunakan Windows 10 dan cara yang akan kita jelaskan nantinya tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem operasi yang lainnya, baik di Windows 8 maupun di Windows 7. Kemudian yang berikutnya di materi yang keempat setelah kita berhasil membuat DSN adalah menggunakan data modul milik Embarcadero Delphi, sehingga dengan data modul tersebut kita bisa koneksi ke database yang kita bangun dengan menggunakan Microsoft Access melalui data source name. Kemudian yang kelima, bagaimana cara merancang form entry data katalog barang yang bisa memudahkan user di dalam pengoperasiannya atau yang kita kenal dengan istilah form yang user friendly. Kemudian setelah kita mendesain form entry data katalog barang tersebut, kita akan coba melakukan pengkodean sehingga form yang kita rancang bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan data-data yang kita inputkan di kotak isian pada masing-masing kotak isian yang disediakan itu bisa tersimpan ke tabel katalog barang di database DB-CJB yang telah kita bangun sebelumnya. Ikutilah tutorial ini secara bertahap dan Anda akan paham bagaimana cara membuat form entry data katalog barang di sebuah toko. Sebelum kita merancang form entry data katalog barang, maka untuk memotivasi kita dalam mengikuti tutorial berikutnya, maka di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan form entry data katalog barang yang akan kita rancang nantinya. Di form entry data katalog barang ini terdiri dari beberapa input, yaitu kode katalog dan nama katalog. Kemudian dia juga memiliki beberapa tombol tambah, batal, tukar, hapus, dan tombol tutup. Kemudian semua data yang diinputkan, ditukar ataupun dihapus itu akan tampil di DB grid di bawah ini, dan apabila datanya sudah banyak disimpan oleh user, maka dia bisa melakukan pencarian data di kotak isian cari berdasarkan klasifikasi pencarian dengan menggunakan radio button yang telah kita desain berdasarkan kode atau berdasarkan nama barang. Nah, saya akan coba menjalankan aplikasi form entry data katalog barang ini. Itu pertama saya ingin menambah data baru. Saya klik tombol tambah, kemudian saya klik FL, kemudian saya ketik di sini flash disk misalnya. Kemudian saya tekan enter di keyboard, kemudian kita klik tombol simpan, maka aplikasi akan menyatakan bahwasanya data sukses disimpan. Nah, begitu juga jika misalnya saya terjadi kesalahan dalam pengetikan, saya bisa mengembalikan tampilan form seperti semula dengan mengklik tombol batal. Maka dia akan tampil seperti tampilan awal. Kemudian tombol tukar itu berfungsi untuk mengganti data yang tersimpan di dalam ini.
bisa dilakukan dengan dua cara. User bisa mengklik langsung data di double grid, maka aplikasi akan minta konfirmasi kepada user apakah data itu mau ditukar ataupun dihapus. Atau user bisa mengketik langsung di kode katalog. Misalnya saya mengganti FL, ya, flash disk ini mau saya ganti dengan flash disk 1 misalnya. Kemudian saya tekan tombol enter atau langsung diklik tombol tukar, maka flash disk ini akan diganti dengan flash disk 1, ya. Maka data sukses diganti. Jadi flash disk sudah terganti dengan flash disk 1. Nah, sedangkan tombol hapus itu berfungsi menghapus data yang sudah ada di sini. Bisa dengan cara mengetik di kode katalognya, atau dengan cara klik double atau klik di selnya, sel double grid. Misalnya di sel double grid ini saya klik, ya, kemudian aplikasi akan mengkonfirmasi kepada saya apakah data ini akan dihapus atau ditukar. Saya klik tombol yes, kemudian saya bisa mengklik tombol hapus untuk menghapus data flash disk ini. Maka data flash disk sudah tidak ada lagi tersimpan di tabel katalog barang. Tombol tutup berfungsi menutup form. Kemudian tombol cari seperti yang disampaikan sebelumnya adalah untuk melakukan pencarian data. Misalnya saya ingin mencari data memori berdasarkan kode, maka saya ketik di situ maka keluar. Atau saya cari berdasarkan nama katalog, misalnya saya ketik mouse, ya, maka akan ditampilkan data katalog barang dengan klasifikasi data mouse. Oke, itulah from entry data katalog barang yang akan kita coba rancang nantinya. Ikutilah tutorial ini dengan sebaik-baiknya. Oke, tahap awal dalam pembuatan aplikasi from entry data katalog barang adalah kita membuat sebuah folder di drive komputer kita, yaitu saya akan menggunakan drive D untuk penyimpanan aplikasi yang akan kita buat nantinya. Jadi biasakan Anda dalam membuat sebuah aplikasi, buat terlebih dahulu folder, sehingga semua file-file yang hasil aplikasi yang kita buat dan file-file yang dibutuhkan itu tersimpan di dalam satu folder, sehingga pada saat pendistribusian aplikasi ini nantinya mudah kita lakukan. Oke, saya akan coba buat folder di drive D dengan nama folder CJUB, yaitu sistem informasi jual beli. Nah, dalam folder CJUB saya tambahkan lagi sebuah folder, yaitu folder icon, ya. Di dalam folder ini akan berisi icon-icon atau gambar-gambar yang kita butuhkan untuk memperindah tampilan form yang akan kita rancang nantinya. Dan disarankan icon yang akan Anda pakai adalah icon yang berformat PNG, sehingga icon tersebut bisa transparan dengan form yang akan kita gabungkan. Jadi latar belakang icon ini tidak akan kelihatan. Jadi seolah-olah icon ini nanti akan menyatu dengan form yang akan kita bangun. Nah, mendapatkan icon ini Anda bisa mencarinya di internet. Banyak situs-situs di internet yang menyediakan icon-icon gratis yang bisa kita download. Tapi kalau Anda tidak menyukai icon-icon yang ada di internet tersebut, Anda bisa merancang sendiri icon-icon yang kita butuhkan dengan menggunakan aplikasi desain grafis seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, ataupun Anda bisa menggunakan Adobe Illustrator ataupun dengan menggunakan aplikasi-aplikasi desain grafis lainnya. Oke, saya menganggap Anda sudah memiliki gambar-gambar yang dibutuhkan di dalam perancangan aplikasi nantinya. Setelah selesai kita pembuatan folder tersebut, kita akan mulai membuat database baru dengan menggunakan Microsoft Access 2016. Langkah pertama, kita aktifkan Microsoft Access kita, ya. Oke, kemudian kita pilih New, kemudian kita pilih Blank Database. Oke, ini menyatakan nama file database kita. Kemudian yang di bawah ini adalah lokasi tempat penyimpanan database kita. Kemudian create adalah membangun database yang akan kita buat. Nah, langkah pertama kita ganti nama database kita dengan nama yang kita inginkan, misalnya DB CJUB. Kemudian
sebelum saya klik tombol create, Anda melihat di sini lokasi penyimpanannya di My Document. Saya tidak mau lokasi penyimpanannya di My Document, tapi saya simpan lokasinya di folder yang sudah kita bangun tadi, yaitu di drive D di folder CJUB. Nah, Anda bisa lihat di sini file name-nya dbcjub.accdb. Nah, untuk di Delphi dengan Microsoft Access yang perlu kita atur, yang penting kita atur itu adalah di save as type-nya. Save as type-nya itu Anda ganti dengan format MDB. Itu Microsoft Access Database 2002-2003 format .mdb. Kita atur dengan format MDB. Nah, setelah kita atur seperti ini, baru kita klik tombol OK. Kemudian kita klik tombol create. Nah, maka Microsoft Access telah membuatkan satu database bagi kita. Itu dengan nama dbcjub, disimpan dalam folder CJUB di drive D. Nah, kemudian dia sudah menyediakan satu tabel dengan nama tabel 1. Nah, tabel 1 ini mau saya ganti namanya dengan T-Katalog. Bagaimana cara menggantinya? Klik kanan. Tabel 1 ini kita pilih Design View. Kemudian pada kotak dialog Save As, kita ganti tabel name-nya dengan nama T-Katalog. Oke. Kemudian di kotak dialog Field Name dan data type-nya ini kita ganti dengan kode katalog. Kemudian data type-nya kita ganti dengan short text, artinya kode katalog ini hanya bisa diisi dengan teks dan panjang maksimal teksnya adalah 5 karakter. Jadi 5 karakter. Kemudian yang kedua, nama katalog. Short text, kemudian di sini panjangnya 30. Nah, yang perlu kita jelaskan di sini adalah kalau Anda mau membuat nama field terdiri dari 2 suku kata, maka Anda harus memisahkan kedua suku kata itu dengan underscore. Tapi kalau Anda memisahkan dengan spasi, nanti akan terjadi permasalahan dalam pemrograman. Maka Anda bisa buat fieldnya dengan cara tanpa spasi tapi digabung, atau mau dikasih spasi tapi pakai underscore. Nah, kebetulan saya di sini untuk memudahkan kita mengingat di dalam pemrograman nantinya, saya buat 2 kata dengan dipisahkan dengan underscore. Nah, kalau sudah selesai untuk tahap pertama, kita anggap ini sudah selesai. Kita klik tombol simpan. Nanti untuk tabel-tabel berikutnya kita akan bahas di part-part berikutnya. Karena di part 1 ini kita hanya membuat database, kemudian membuat from entry data katalog, membuat DSN, mengkoneksikan database dengan data modul melalui DSN di Embarcadero Delphi. Baik, kita tutup saja Microsoft Access kita. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membuat DSN di sistem operasi Windows. Nah, bagaimana caranya? Anda aktifkan control panel. Kemudian di kotak dialog control panel kita pilih System and Security. Kemudian kita pilih Administrative Tool. Kemudian kita pilih ODBC Data Source 32 bit. Ya, kita klik double ODBC Data Source. Maka di sini ada di kotak dialog ODBC Data Source Administrator 32 bit. Kita dipersilakan menambahkan nama DSN, yaitu dengan cara mengklik tombol Add. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah driver yang akan kita gunakan. Kebetulan kita menggunakan tadi Microsoft Access sebagai pembuat database. Maka kita cari di sini drivernya, yaitu Microsoft Access Driver yang ini. Karena tadi format akses kita itu adalah 2002-2003 dengan MDB, maka kita pilih Microsoft Access Driver .mdb. Kita klik tombol finish. Kemudian kita kasih nama DSN kita, yaitu nama DSN CJUB. Oke. Kemudian kita klik tombol select. Kemudian kita cari
folder CJUB tadi yang sudah kita bangun, di dalam folder CJUB ada nama database namanya DB CJUB. Jadi Anda klik double CJUB, maka di sini akan keluar database DB CJUB. Kita klik DB CJUB-nya, kita tandai DB CJUB sehingga muncul di sini DB CJUB. Oke, kita klik tombol OK. Kemudian kita klik lagi tombol OK. Kemudian kita klik lagi tombol OK. Maka pembuatan data source name di Windows 2010 atau di aplikasi Windows yang lainnya caranya tidak terlalu jauh berbeda, sudah selesai. Maka kita tutup kotak dialog kontrol panel ini. Ya. Langkah berikutnya kita membuat data modul untuk menghubungkan antara Microsoft Access atau database yang kita buat dengan Microsoft Access dengan DSN yang sudah kita bangun tadi. Nah, data modul itu berada di Embarcadero Delphi. Maka kita aktifkan Embarcadero Delphi kita. Kebetulan saya di sini menggunakan Delphi 10.2. Ya, Anda bisa menggunakan versi yang di atasnya ataupun versi yang di bawahnya. Oke, kita buat baru, kita ambil file, kita ambil new, kemudian kita pilih PCL from application Delphi. Oke, maka Delphi akan membuatkan satu unit bagi kita, yaitu untuk perancangan form di Delphi, dan di sini belum kelihatan data modulnya. Maka kita akan tambahkan data modul di Delphi ini untuk bisa berhubungan dengan DSN, dan DSN akan menghubungkan ke database DB CJUB tadi. Nah, bagaimana cara membuat data modul? Anda ambil file, Anda ambil new, kemudian Anda ambil di situ file new, ada di situ order. Anda klik menu order, kemudian di sini ada data modul. Ya, banyak pilihan, ada about, ada komponen, kita pilih data modul. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, maka Delphi sudah menambahkan kita satu unit lagi yang dikasih nama unit 2 dengan nama data modul. Dan saya biasanya mengganti nama data modul ini, dia beri nama data modul 2. Dan saya biasanya mengganti nama data modulnya dengan nama DM. Ya, supaya kita memudahkan kita dalam pemrograman, dan disarankan kepada Anda untuk juga mengganti nama data modulnya agar codingnya tidak terlalu panjang nantinya, ganti dengan name-nya dengan DM. Kemudian bagaimana cara kita menghubungkan database Microsoft Access dengan data modul ini? Ada 3 komponen yang kita butuhkan. Yang pertama, Anda cari Ado Connection. Anda ketik di sini Ado Connection, ya. Kita klik Ado Connection, Ado Connection, kita bawa ke data modul. Oke, kemudian kita tambah lagi satu lagi, Ado Query. Kita klik, kita bawa ke data modul. Kemudian kita tambah satu lagi, Data Source. Ya, oke. Nah, apa fungsinya ini? Ado Connection itu akan menghubungkan ke database kita. Ini dalam database kita tadi, database kita namanya DB CJUB. Maka komponen untuk menghubungkan ke database CJUB itu salah satunya di Delphi bisa menggunakan Ado Connection. Jadi Ado Connection penghubung ke database. Ado Query fungsinya untuk apa? Ado Query fungsinya adalah untuk menghubungkan tabel yang ada dalam database yang sudah kita bangun tadi, itu namanya tabel T-Katalog. Sedangkan data source fungsinya adalah untuk menampilkan isi tabel dalam T-Katalog itu ke DB Grid nantinya di Delphi. Nah, jadi kita butuh 3 komponen ini. Jadi Anda bisa di dalam satu database akan terdiri dari banyak tabel nantinya. Bisa tabel T-Katalog, T-Satuan, T-Barang, T-Penjualan, T-Pembelian, dan tabel-tabel pendukung lainnya. Sedangkan di dalam satu database banyak tabel, dan database mungkin hanya satu. Kalau database-nya 1, cukup Ado Connection-nya 1. Kalau database-nya 2, Ado Connection-nya 2. Nah, kebetulan di aplikasi yang akan kita bangun, database-nya hanya 1 dan tabelnya banyak di dalam. Maka Ado Connection-nya cukup 1 nanti di data modul, dan Ado Query dan data source-nya yang akan banyak nanti di data modul kita. Oke, sekarang kita melakukan pengaturan untuk bisa
connect ke Microsoft Access tersebut. Yang pertama, tandai Adobe Connection. Adobe Connection, apa yang akan kita atur di sini? Yang pertama, kita ganti name-nya. Saya ganti dengan nama koneksi. Oke, di enter. Kemudian apalagi yang diganti? Yang diganti adalah connection string-nya. Tandai connection string, kemudian klik tombol ada tanda titik 3 di sebelah pojok kanan. Anda klik ini, maka kita akan dibawa ke kotak dialog connection string. Nah, Anda tandai radio button use connection string. Kita klik tombol file. Kemudian pada tab data link properties-nya, kita pastikan yang tandai adalah Microsoft OLEDB provider for ODBC driver. Kemudian kita klik tombol next. Kemudian di sini di radio button use data source name, kita pilih di situ nama DSN yang sudah kita bangun tadi, yaitu DSN CJUB. Kemudian kita terakhir untuk mentes apakah DSN CJUB ini sudah connect dengan data modul kita klik test connection. Nah, kalau informasi yang muncul adalah test connection success, ini berarti koneksinya sudah sukses. Maka kita klik tombol OK, kita klik lagi tombol OK, dan kita klik lagi tombol OK. Nah, lanjut. Apalagi yang kita atur di sini, yaitu login from-nya difalskan. Kenapa harus difalskan? Kalau tidak difalskan, pada saat kita running aplikasi nanti dia selalu minta password dan nama user. Jadi ini kita falskan saja. Kemudian yang terakhir adalah connected-nya ditruekan. Nah, yang perlu Anda ingat adalah langkah-langkah tadi. Anda tidak bisa bolak-balik. Yang pertama, saya tadi mengganti name, kemudian saya ganti connection string, kemudian saya ganti di situ login from, dan yang terakhir saya ganti baru connected. Jangan Anda balik, jangan connected dulu baru login from, maka ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang harus Anda ingat adalah langkah tadi. Yang pertama, ganti name-nya dengan nama koneksi, tapi ini opsional. Kemudian yang kedua, ganti isi connection string-nya. Kemudian yang ketiga, baru kita ganti login from-nya dengan false. Kemudian langkah yang keempat, baru kita atur connected-nya dengan true. Jangan sampai terbalik. Nah, kemudian berikutnya adalah Adobe Query. Nah, Adobe Query yang kita atur di sini adalah langkah yang pertama, yang diatur adalah connection string-nya, connection, ya. Kita klik combo box-nya, otomatis di dalam sini ada koneksi. Artinya ini akan langsung berhubungan dengan Adobe Connection kita tadi. Kemudian yang diatur yang kedua adalah SQL-nya, ya, T string, ya. Kita klik tombol yang ada titik 3-nya ini di pojok kanan, kita klik. Kemudian kita ketikkan perintah SQL untuk menampilkan tabel katalog itu dengan perintah select, tampilkan bintang from T katalog. Artinya apa? Tampilkan semua field yang ada di tabel katalog. Kemudian saya ketik order by kode katalog. Kode katalog. Artinya fieldnya akan diurutkan berdasarkan kode katalog. Kemudian saya klik tombol OK. Selanjutnya kita klik aktifnya ditruekan. Nah, kalau aktifnya Anda klik bisa true, berarti langkah yang sebelumnya sudah benar Anda lakukan. Tapi kalau Anda klik nanti checklist nggak bisa true, berarti ada yang salah. Bisa jadi kesalahannya connection-nya belum koneksi, ataupun mungkin di pengetikan SQL-nya yang mungkin ada kesalahan. Oke, kebetulan bagi saya checklist langsung bisa true. Kemudian langkah terakhir itu adalah mengganti namanya. Karena nanti Adobe Query ini kan banyak ini, nggak mungkin kita hafal Adobe Query 1, Adobe Query 2, Adobe Query 3, ini tabel penjualan Adobe Query berapa. Nah, maka untuk memudahkan kita mengingat, maka kita gantilah namanya, saya ganti dengan nama Adobe QR Catalog. Oke, nah selanjutnya kita membuktikan apakah ini sudah benar connect dengan tabel katalog tadi. Coba Anda klik kanan Adobe QR katalognya, kemudian Anda pilih Field Editor, kemudian di kotak kosong ini Anda klik kanan lagi, kemudian Anda pilih Add All Field, maka akan dimunculkan field-field dalam tabel katalog kita, dan ternyata ini sudah benar terkoneksi ke tabel katalog. Langkah berikutnya adalah untuk pengaturan di data source. Data source yang diatur adalah yang pertama dataset, ya.
Yang kedua, yang diatur adalah nama data source-nya. Nah, tujuannya untuk apa kita atur? Supaya kita mudah mengingat ini data source untuk tabel yang mana. Saya gantilah nama DS katalog. Maksudnya adalah data source katalog. Oke, sampai di sini kita sudah selesai membuat data modul. Oke. Selanjutnya, supaya aplikasi kita tidak hilang, maka yang kebanyakan orang salah dalam menyimpan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman DLP ini adalah bagaimana cara menyimpan yang benar. Nah, yang pertama setelah kita rancang data modulnya, cara menyimpannya adalah Anda klik file untuk pertama kali, kemudian Anda klik save project as, ya, save project as. Kemudian kita tandai di folder mana tadi kita buat DB CJB, ya, di folder CJB. Nah, di dalam folder ini kita simpan semua unit dan projectnya berada di satu tempat. Unit 2 itu adalah data modul. Saya kasih namanya U modul. Dari mana kita tahu unit 2 tadi data modul? Di sini. Jadi ada U modul. Kemudian kita klik tombol save. Nah, kemudian dia minta ini satunya apa? Ini satunya kebetulan bagi kita masih kosong tadi. Maka kita ganti dengan U katalog karena unit 1 rencana kita mau buat from katalog. Oke, U katalog. Kemudian kita save. Kemudian projectnya apa? Saya kasih namanya CJB. Jadi nama projectnya adalah Sistem Informasi Jual Beli. Kemudian saya klik tombol save. Sampai di sini kita sudah selesai membahas tentang bagaimana cara mengkoneksikan antara data modul dengan database yang kita bangun menggunakan Microsoft Access tadi. Nah, sekarang kita bagian berikutnya, materi yang ketiga itu adalah membuat form entry data katalog. Oke, kita tandai from entry data katalog kita, U katalog ini, maka kita rancanglah from entry data katalog kita. Nah, bagaimana cara merancangnya? Yang pertama, kita butuh panel. Ya, Anda ketik di sini panel. Nah, sambil mendesain ini from entry data katalog ini fungsinya untuk apa? Nah, from entry data katalog ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan data-data barang kita di satu toko. Contohnya misalnya kita mau aplikasi ini diterapkan di toko komputer, maka barang itu kita kelompokkan sesuai dengan jenis barangnya. Misalnya memori, maka nanti kode katalognya kita kasih MM. Memori itu kan banyak mereknya, itu ada Kingston, ada merek-merek yang lain, begitu juga kapasitasnya. Maka untuk memudahkan pihak toko nanti dalam pengkodeannya, maka kita kelompokkan barang tersebut sesuai dengan klasifikasinya atau sesuai dengan jenisnya. Oke, itu fungsi daripada from katalog. Nah, kita akan rancang from tersebut. Yang pertama kita buat panel 1, kemudian tambah lagi panel 1 lagi, panel 1, panel 2, ya. Nah, kemudian kita tambah DB grid, ya. Kemudian mungkin kita tambah group box, ya, group box, ya, group box. Oke. Nah, panel 1 kita atur align-nya di sini top. Nah, ya. Jadi dia selalu berada di posisi atas. Oke. Panel 2 itu posisinya align-nya kita buat align client. Berarti dia akan mengikuti ukuran besar daripada form. Oke. Kemudian kita tambah lagi satu panel. Ini untuk tombolnya. Ini panel 3. Panel group box kita atur align-nya, kita atur align-nya menjadi bottom, ya. Berarti dia selalu berada di posisi bawah. Kemudian double grid kita atur align-nya berada di posisi bottom lagi. Oke.
Kemudian panel 3 yang kita tambahkan kemudian tadi, kita atur posisinya juga di bottom. Nah, jadi Anda bisa melihat tampilannya kira-kira seperti ini. Kenapa tujuannya kita atur align ini? Supaya nanti misalnya kalau ini aplikasinya kita running, Anda bisa lihat. Kalau user mau memperbesar, maka ukurannya otomatis mengikuti ukuran panel, group box, segala macamnya, itu mengikuti ukuran form yang kita bangun. Jadi formnya sudah besar, tapi objeknya tidak mengikuti, bukan begitu. Itu tujuannya align. Jadi ini selalu ditaruh di puncak, nggak bisa dipindah-pindahkan ke bawah. Ini selalu ditaruh di tengah, nggak bisa dipindahkan ke bawah ataupun ke atas. Kemudian yang ini ditaruh di bawah, nggak bisa lagi dipindahkan ke atas atau yang bagaimananya. Nah, oleh karena ini nggak bisa ditarik-tarik, nggak bisa dipindah-pindahkan. Oke, lanjut. Sudah diatur seperti ini, kita akan kosongkan semua panel ini. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Di panel 1 saya atur captionnya, saya kosongkan. Kemudian align-nya supaya rapi, align-nya saya juga atur, align width margin-nya kita true-kan. Kemudian saya atur align width margin-nya. Di sini ada margin ya, M ya. Nah, ini margin. Ini button 3, left 3, artinya dari kiri dari bawah 3 pixel, dari kiri 3 pixel, dari kanan 3 pixel. Kalau saya ganti ini jadi 5. Kemudian bottomnya juga 5. Kemudian leftnya saya ganti jadi 10. Ini juga 10. Maka Anda bisa lihat ini agak menjorok dia ke tengah. Jadi walaupun kita perbesar nanti tampilannya, dia juga akan tetap diatur seperti itu. Oke, margin ya. Sama di Word ada margin. Oke, batas kiri, batas kanan. Oke, sekarang kita atur juga marginnya supaya rapi. Tadi ini 5, 10, 10, 5. Nah, ini saya atur juga 5. Ini marginnya kita turunkan juga di yang kedua. Kemudian captionnya saya hapus. Kemudian di sini marginnya tadi 5, 10, 10, 5 ya. Kita atur seperti itu. 5, 10, 10, 5. Oke. Nah, kemudian yang ini marginnya juga kita atur. Mungkin biar saja 3, tapi supaya nggak dempet dia berada di dalam. Ini kita kasih 15, ini 15. Nah, oke. Ya, atau ini 20. Kemudian di sini marginnya 20. Oke ya. Nggak berubah dia. Oh, ini belum diterukan lainnya. Nah, oke. Jadi tetap 15 ya. Jadi marginnya bagusnya ini terlalu jarak, 15 saja. 15, ini diganti 15. Oke. Nah, kemudian berarti di sini juga kita atur marginnya. Ini panel 3-nya kita hapus. Ini panel 3-nya kita hapus captionnya. Kemudian kita atur lagi border stylenya, mungkin kita bevel linernya kita lowerkan saja sehingga dia seperti tombol. Seperti ini supaya dia berada di agak ke atas sedikit. Mungkin di marginnya juga kita atur margin. Mana tadi marginnya? Ini tadi 15, bawahnya 3, mungkin kita buat saja 10 supaya dia naik ke atas. Oke. Oh, ini top yang 10 ya, salah kita, bottomnya 10, sorry. Bottom 10 ya, ini topnya ya nggak apa-apa, 10 saja. Kemudian di sini juga kita atur DB grid-nya. DB grid-nya kita atur di sini, marginnya sama supaya rapi. Kemudian marginnya kita atur 15 ya. Ini topnya mungkin 10, di bawahnya juga 10 ya, topnya 10, bottomnya 10. Kemudian leftnya kita atur tadi 15 supaya sejajar gitu, 15. Nah, oke. Kemudian DB
Grup boxnya juga seperti itu ya. Ini tadi berapa nih? Ini 10 ya, ini kita 10 saja. Ini 10, ini 10. Oke. Nah, jadi rapi sama rata. Berarti ini juga marginnya kita atur. Ini tepinya, marginnya ini supaya rapi. Ini 5, ini 10, right-nya 10 dari kiri, kemudian di bawahnya juga 5. Oke. Nah sekarang kita atur warna panel 1 menjadi, saya suka warna ini ya, warna CL teal. Oke. Kemudian fontnya saya ganti di sini, fontnya kita coba pakai transcript. Kemudian ukurannya di sini saya ganti saja 16 ya, regular. Oke. Kemudian yang di sini di panel yang kedua saya ganti ini warnanya jadi warna putih ya. CL window ini warnanya putih. Kemudian yang ini saya ganti juga dengan warna putih ya, CL window. Oke. Atau CL button saja ya, karena ada kelihatan pembatas CL button plus. Nah sekarang saya tambahkan satu label di atas panel 1. Saya kasih namanya ya, captionnya kita ganti dengan from entry data katalog barang. Oke. Nah kemudian ini saya tambahkan lagi label ya. Ini kebetulan belum kita atur fontnya saya atur di sini tadi, font ya, fontnya supaya sama, ukurannya 10 saja. Ini saya ganti di sini captionnya kode katalog. Oke. Kemudian saya tambah lagi label, ini saya tambah di sini. Kemudian ini saya ganti nama captionnya dengan nama katalog. Oke. Pada katalog, nama katalog. Oke. Ya. Kemudian supaya seolah agak indah tampilannya sedikit, dari kita butuh set untuk memperindah tampilan saja. Saya tambah di sini setnya ya. Mungkin height-nya saya ganti jadi 28. Mana height ya? Oh ya, height-nya 28. Oke. Nah, kemudian kita atur lagi setnya, bentuk gambarnya itu dengan round rack ya, agak melengkung ke semua sisinya. Dan saya atur panjangnya kira-kira width-nya 89. Oke. Kemudian dengan cara yang sama saya tambah lagi set ya, saya tambah lagi set. Tadi height-nya saya ganti jadi 28. Kemudian setnya kita ganti jadi SP round rack ya. Kemudian ini panjangnya mungkin sekitar berapa ini? Perkirakan saja 240. Oke. Nah selanjutnya kita tambah tombol. Jadi nanti ini kita tambah edit saja dulu. Edit, kita taruh editnya pas di atas set untuk set 1 yang tujuan kita adalah untuk kode katalog. Nah
Jadi seolah-olah ini set ini menyatu dengan editnya, maka kita atur di edit ini bordernya. Jadi border stylenya di nonkan saja. Nah, jadi ini kita nonkan, kita atur ukurannya. Kemudian kita tambah lagi edit, kita taruh di atas set yang kedua. Kemudian sambil menekan tombol shift Anda bisa memindah-mindahkan, shift panas atas, panah bawah. Nah, kemudian border stylenya juga kita ganti dengan non. Oke, ini sudah selesai ya rancangannya untuk di kotak isian. Nah, sekarang kita buat tombol. Saya butuh juga set, saya taruh di sini set ya. Kemudian saya buat atur set 3 ini dengan tingginya, height-nya itu 32. Kenapa 32? Karena icon kita itu 32 pixel ya, yang kita gunakan yang kita simpan tadi di folder drive D yang kita download di internet atau kita buat dengan tipe format PNG itu adalah 32. Kemudian ini supaya warnanya kita ganti, ini jadi warna brushnya warna hitam. Ini warnanya putih, kita ganti jadi warna hitam. Nah ya, warna hitam. Oke. Kemudian saya tambah image. Oke, kita tambah image dengan ukuran height-nya 32, width-nya juga 32. Mana height-nya? Height 32, width-nya juga 32. Width-nya di sini 32. Oke. Kemudian kita tambah satu label. Kita taruh di sini label. Kita ganti dengan tulisan tambah. Kemudian labelnya kita kasih name-nya, name dengan nama LBL tambah. Oke. Nah, kemudian yang image tadi kita isi dengan gambar picture. Ya, secari gambar icon yang ada di drive D kita, yaitu icon gambar tambah. Oke kan? Oke. Kemudian saya butuh satu speed button lagi, speed button. Kemudian ini speed buttonnya saya taruh di atas image dan di atas label ya, di atas image dan di atas label, dengan height-nya tentu sama 32. Ini height-nya 32. Oke ya, sama 32. Dah. Kemudian name-nya saya ganti. Ini tadi name sudah diganti ya, udah LBL tambah, name-nya diganti dengan nama B tambah. Oke, kita enter. Kemudian berikutnya flag-nya kita turunkan. Nah, jadi kita buat tombol dengan memanfaatkan set, image, dan label dan speed button. Tombol ini dengan cara yang sama, kita copy saja ini, Ctrl C, kita bawa ke sebelah sini untuk tombol batal lagi. Kemudian kita copy juga image-nya, Ctrl C, kita bawa ke sini, kita ganti gambarnya. Kita ganti gambarnya dengan menggunakan tanda batal ya, undo. Nah, ini saja kita ganti gambar ini. Oke, kemudian ini Ctrl C, kita juga taruh di sini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita ganti caption ini dengan batal. Kemudian kita ganti name-nya dengan LBL batal. Oke. Kemudian yang speed button tadi kita copy juga, Ctrl C, Ctrl V. Oke.
kita ganti namanya dengan B Batal. Oke. Ini sudah, ini kita pindahkan ke atas lagi. Ya, kita posisikan pas. Oke, batal sudah. Kemudian kita ulang lagi untuk tombol Ctrl C, Ctrl V, kita copy untuk ya, kita copy lagi gambar, Ctrl C, Ctrl V. Ini untuk tombol tukar. Oke, kemudian yang teksnya Ctrl C, Ctrl V, kita ganti ini jadi tukar. Oke, kita ganti jadi tukar. Nah, ini juga kita copy, Ctrl C, Ctrl V, ini kita ganti. Kemudian kita ganti namanya B tukar, name ya, name-nya B tukar. Oke, yang ini kita posisikan pas di atas image dan teks batal atau tulisan batal. Kemudian tombol hapus lagi, Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian gambarnya juga kita mau ambil, Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian tulisannya juga kita mau ambil, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti ini jadi hapus. Oke. Nah, kemudian speed buttonnya kita Ctrl C, Ctrl V, kita taruh di sini, kita ganti jadi D hapus. Oke, ini sudah tukar, sudah ya. Ini tombol hapus sudah. Sekarang kita lanjut ke tombol tutup, Ctrl V. Oke, kemudian di sini Ctrl C, Ctrl V, kemudian oh ya, ini gambarnya belum kita ganti ya. Kita ganti dengan image, mana image tadi, picture ya, namanya kita ganti dengan hapus, itu remove. Oke, nah ada. Sekarang ini hapus sudah. Ini sudah, berarti ini tombol tutup. Kita ganti picture-nya dengan tutup ya. Tutup, kita cari situ yang logout, saya ambil logout ya, tutup. Oke. Ini sudah, tulisannya lagi tutup. Saya kasih di sini tutup. Tutup ya. Oke, lanjut Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita atur seperti ini. Ini juga kita sudah atur di posisinya, dipaskan di atas image dan tulisan. Kira-kira ukurannya besarnya seperti ini, kita cocokkan saja sesuai ukuran. Nah, oke. Nah, ini juga kita tarik. Oke. Nah, itu tombolnya. Nah, ini sekarang tombol. Sekarang kita di DB Grid lagi. DB Grid, kita akan koneksikan DB Grid ini dengan data source yang sudah kita rancang tadi. Nah, ini data source-nya di mana? Di data modul. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan data modul kita. Data modul namanya DM. Oke. Maka kita ketik di sini. Kita ulang lagi. Data modul. Kita tampilkan desainnya. Data modul namanya DM, nama data modul, nama data source untuk hubung ke DB Grid namanya DS Katalog. Maka di sini kita ketik data source-nya, diketik langsung karena dia belum connect ya. Diketik langsung DM titik DS Katalog, huruf besar sama huruf kecil tidak masalah. Enter. Maka otomatis di sini nama file-nya akan muncul. Oke. Di sini diketik kemudian di enter ya. Nah, lanjut
supaya fontnya sama dengan di atas, saya klik kanan ini. Oke, kita atur saja di sini dulu fontnya. Nah, coba font untuk judul, font ini Tahoma, saya mau ganti jadi yang ini. Nah, oke, ukurannya size-nya berapa? 10 tadi ya. Oke, 10. Oke, itu font di dalam. Font di luar untuk judul, kita klik kanan, ambil kolom editor. Ulang ya, kita klik kanan, the background-nya kita ambil kolom editor. Nah, kemudian di sini klik kanan lagi di tempat yang kosong, kita ambil autofill, artinya semua fill-nya kita munculkan. Nah, kita tandai kode katalog. Kita bisa ngotak-atik di sini. Fill-nya, fill katalog, title-nya yang kita perhatikan, title. Ya, title di sini ada caption, kita kasih kode. Ya. Kemudian font-nya kita ganti Tahoma itu jadi font yang kita pakai di awal tadi. Fontnya bisa Anda ganti sesuai keinginan Anda. Ya, width-nya mungkin jangan terlalu besar seperti ini, mungkin sekitar 50 saja. Ya, atau 70 lah. Oke. Kemudian yang kedua, nama katalog. Nama katalog kita ganti nama katalog di title ya. Nama katalog barang. Oke. Kemudian fontnya kita ganti sesuai dengan font yang sama dengan di atas. Sudah kita rancang. Kemudian size-nya ya biar saja segitu, kenanya 2 fill. Oke. Nah, size itu nanti mengikuti ukuran daripada form kita. Maksudnya lagi ini kita running, ini kita ikuti, dia akan mengikuti ukuran form kita nanti. Oke. Nah, kemudian di group box saya juga atur di sini captionnya kita atur seperti ini, cari data. Oke. Ya, cari data. Nah, kemudian yang ini fontnya kita samakan juga dengan font di atas, ukurannya 10. Oke. Yang kita tambahkan di dalam sini radio button. Radio button. Kita kasih namanya di sini kode ya, name-nya, namanya dengan name, mana name? Name, kode, itu mudahkan pemrograman. Nah, kemudian saya tambah lagi radio button. Yang kedua, saya kasih namanya R-nya R nama. Oke. Kemudian captionnya saya ganti di situ dengan nama katalog. Kemudian saya tambah lagi set ya. Oke. Set tingginya tadi 28, height-nya 28. Kemudian ukurannya kita perkirakan saja. Kemudian setnya bentuknya adalah ST round rack. Kemudian kita tambah satu lagi edit, kita taruh di atas set ini. Kemudian kita atur posisinya, dan supaya kelihatan dia menyatu dengan set, maka border stylenya kita ganti dengan non, BS non. Oke. Ini yang belum kita ganti namanya. Kita ganti namanya ini dengan ekode untuk memudahkan kita dalam pengkodean program. Name-nya kita ganti ekode ya. Kemudian di sini supaya kodenya huruf kapital semua, maka saya ganti di sini char case-nya dengan uppercase. Oke, huruf besar. Ini saya ganti namanya dengan name-nya dengan nama, name mana nih? Oh ya, name ini name font ini, sorry. Name.
ya, ini E nama. Kemudian ini kita ganti dengan E cari namenya, E cari. Sudah selesai. Ini sudah B tambah, B batal, B tukar, B hapus, B tutup tulisannya. Ini sudah kita ganti enggak? Oh, belum lagi. Ini LBL name, LBL tutup. Sorry, ada yang ketinggalan. Kemudian ini kita ganti dengan ya LBL hapus. Oke. Kemudian ini kita ganti dengan LBL tukar. Sudah belum? LBL tukar ini udah. LBL batal sudah, tombolnya batal, B batal, ini B tukar, B hapus, B tutup. Ini DP grade 1. Kemudian sini R kode, R nama, E cari, E kode, E nama, ya sudah. Oke. Kemudian kita coba jalankan aplikasi ini dulu. Kira-kira tampilannya seperti ini. Dan posisinya ternyata formnya berada di posisi pojok kiri. Dan kita mau berada di posisi tengah. Maka posisi formnya itu kita ganti posisinya berada di tengah. Position. Di sini ada position tengah. Kita ambil screen center. Jadi berada di tengah layar monitor. Kita klik tombol simpan. Oke, ini sudah berada di posisi di tengah. Dah. Mungkin tulisan formnya mau kita hapus supaya form satunya tidak kelihatan. Kita name-nya kita gantilah dulu. F katalog ya, F katalog saja ya, atau F katalog barang. F katalog barang. Kemudian captionnya kita ganti di sini, dihapus saja, dikosongkan, sehingga pada saat kita running kira-kira tampilannya seperti ini ya. Cuma risikonya ada kalau diklik diperbesar oleh user, maka dia begini, jadi tampilannya kurang menarik jadinya. Maka supaya user tidak bisa mengotak-atik memperbesar, maka kita atur border stylenya dari form ini dengan BS single. Nah, jadi diatur ini BS single. Coba di atas. Oh, enggak BS single ya. Yang kita atur di situ BS. Ya, BS dialog saja. BS dialog. Kita coba pakai BS dialog. Oke, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Tampilan aplikasi kita. Oke, kita sudah selesai merancang, maka kita tinggal pengkodean. Kita coba pengkodean coding program. Nah, langkah pertama saya mau jalannya program ini begini. Tombol tambah aktif, tombol batar aktif, tombol tukar dan tombol hapus dalam keadaan mati. Kemudian di sini kotak isian E kode dan E nama dikosongkan dan tidak bisa digunakan. Kemudian di sini ada animasi di masing-masing tombol. Itu tahap awal dulu saya buat. Oke. Sekarang gimana cara pengkodeannya? Ini tadi kurang pas posisinya, ini juga kurang pas tombolnya. Oke. Nah, oke, gimana cara? Sekarang kita masuk ke from active. Nah, from active semua bagaimana cara mengcodingnya? Tandai form, kemudian ambil event, ambil di sini on active. Ya, apa artinya? Jika from itu diaktifkan pertama kali. Sebenarnya Anda bisa mengetik di sini dengan tulisan Anda. Jadi, tapi nggak usah saja diisi. Untuk memudahkan kita mengingat apa eventnya, kita klik double saja di tempat yang kosong ini. Maka kita akan dibawa ke prosedur from active. Oke, di prosedur from active. Nah, yang perlu Anda perhatikan, yang bagian dari baris ini sampai di sini di implementation itu jangan sekali-sekali dihapus. Ditambah boleh, dihapus jangan. Karena kita nggak ingat apa coding-coding yang sudah dibuat oleh Delphi. Yang kita buat codingnya hanya di antara prosedur yang telah dibuatkan oleh Delphi ini. Maka kita ketik, saya mau mengosongkan kotak isian, jadi kosongkan
kotak isian, ya, yang namanya tadi ekode titik clear. Oke, kemudian nama titik clear, kemudian cari titik clear, artinya kotak isian kode, nama, dan cari dikosongkan. Kemudian saya mengatur panjang isian dari masing-masing kotak isian, ya. Codingnya kode titik max length, saya ngatur mungkin 5 maksimal panjangnya. Nama mungkin max length maksimal panjangnya 30. Kemudian cari titik max length mungkin 30 karakter. Oke. Kemudian saya mematikan kotak isian dan objek lainnya. Oke, saya mau matikan B tukar titik enable false. Ini mati, tombol tukarnya mati. B hapus titik enable false. Kemudian B tambah titik enable true. Oke. Ini sudah dimatikan. Kemudian saya mau menghilangkan batas-batas tombol. Nah, ini kebetulan belum kita kasih namanya. Ini kebetulan ini namanya set 3 supaya enggak panjang codingnya. Saya ganti name-nya dulu. S1. Ini saya kasih name-nya S2. Ini saya kasih name-nya S3. Ini saya kasih name-nya S4. Ini saya kasih name-nya S5. Ya, oke. Saya simpan. Maka saya akan hilangkan S1 visible false, artinya ini tidak kelihatan, ya, setnya. S2 titik visible false. S3 titik visible false. Oke. S4 titik visible false. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Tidak ada kesalahan. Ini sudah jalan, berarti ini sudah kosong, ya. Tetapi masih bisa diisi. Nah, ya, ini juga masih bisa diisi. Ini tombolnya aktif, ini aktif, yang ini tidak bisa dipakai, ini tidak bisa dipakai. Oke. Sekarang saya matikan lagi kotak isian kode titik enable false, nama titik enable false, cari titik enable false. Oke, kita jalankan. Ini sudah nggak bisa dipakai, ini juga sudah nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakainya ini, kemudian tombol tambah, tombol batal, dan tombol tutup. Oke, ini kurang pas posisinya ya. Ini tinggal ngatur, dipaskan. Oke, lanjut. Sekarang saya mau menampilkan semua field yang ada di DB Grid-nya. Kebetulan datanya belum ada lagi. Nah, jadi kita masuk ke Promactive tadi, kita tambah codingnya di Promactive. Codingnya menampilkan semua isi data di isi data katalog barang di DB Grid. Apa perintahnya? dm titik. Nah, biasanya setelah mengetik tanda titik itu kan keluar codingnya, seperti Anda mengetik S1 titik, kan keluar codingnya tuh. Nah, kalau misalnya dm titik nggak keluar codingnya, nah gimana caranya mengeluarkan coding? Kenapa dm titik nggak keluar coding? Karena dm itu bukan berada di form katalog, tapi dm itu berada di unit yang lain, unit yang di luar daripada unit katalog ini. Maka untuk menggabungkan unit katalog dengan unit modul, maka setelah Anda ketik titik begini, Anda jalankan terlebih dahulu, di running dulu aplikasinya. Kemudian Delphi akan meminta konfirmasi kepada kita, from katalog ini akan digabungkan dengan unit modul. Ya,
Do you wish to edit? Apakah kita mau menambahkannya? Anda klik tombol yes. Oke, kemudian biarkan saja error ini, kemudian kita oke kan, kita ulang lagi mengetik tanda titiknya, ketik dm titik, maka keluar perintah yang ini ya, dm titik ado QR katalog aktif sama dengan false. Nah, jadi ini kita matikan dulu Adobe QR katalognya, kemudian kita bersihkan Adobe QR katalog, kemudian SQL clear. Jadi perintah-perintah SQL yang sebelumnya pada saat di data source itu kita bersihkan kembali, kemudian kita ganti dengan perintah yang baru Adobe QR katalog ya, kemudian SQL titik titik add, kemudian kita ketik perintah select bintang from T catalog order by, seperti tadi order by kode katalog akan diurutkan berdasarkan kode katalognya. Oke, diakhiri dengan titik koma, kemudian dm titik Adobe QR katalog titik SQL titik aktif diturukan. Oke, jadi ini fungsinya adalah menampilkan semua data-data di dalam tabel katalog dan diurut berdasarkan kode katalog. Kemudian kita simpan, kita running. Oke, nah ini tampilannya. Program kita tidak menunjukkan ada kesalahan, berarti sampai di sini coding program kita sudah benar. Kemudian berikutnya saya klik tombol tambah. Logikanya, saya klik tombol tambah, maka tombol tambah ini akan berubah judulnya menjadi tombol simpan dan pointernya akan pindah ke kotak isian kode katalog. Berarti eventnya on click karena kita melakukan klik tombol tambah. Gimana caranya? Tandai B tambah, kemudian ambil eventnya on click. Nah, jadi jika tombol tambah diklik, maka kita buat perintahnya if lbl tambah ya, label tambah, caption sama dengan tambah, if lbl tambah caption sama dengan tambah, then begin, maka aktifkan kotak isian kode, aktifkan kotak isian kode titik enable true. Kotak kode sudah diaktifkan, kode titik set focus ya, kode titik set focus, kemudian kita kosongkan dulu kodenya, mana tahu nanti ada isi ya, kode nggak usah lah ya, kode diterukan dan pointer dibawa ke sana, kemudian B tambah kita rubah, bukan B tambahnya, B tambah kita matikan, B tambah titik enable false, kemudian lbl tambah kita rubah fontnya supaya usernya tahu ini ada kesalahan gitu. Fontnya lbl tambah font color sama dengan CL red, jadi warnanya berubah jadi warna merah, tanda dia mati, nggak bisa dipakai. Kemudian dia sudah dimatikan, sudah dirubah. Oke. Nah, kemudian and else begin dm titik Adobe QR katalog sama dengan event. Berarti kalau misalnya ini tombolnya bukan tambah, berarti tombolnya apa lagi kalau bukan tambah, berarti tombol judulnya tombol tambah berubah menjadi tombol simpan. Oke, tombolnya berubah jadi simpan. Kalau simpan berarti tujuannya adalah untuk menyimpan data yang sudah diinputkan. Fill, supaya mudahnya fill 0, tipe datanya tadi karakter, yaitu fill kode katalog diisi dengan kode titik text ya. Kita copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V, ini kita ganti jadi angka 1, ini kita ganti jadi nama ya. Ini maksudnya jika tombolnya judulnya tambah bukan tambah tapi simpan, jika tombol judulnya simpan maka sediakan baris baru di tabel katalog, kemudian isi baris baru itu dengan isian
field kode katalog diisi dengan apa yang diinputkan di kotak kode, field nama katalog diisi dengan apa yang diinputkan di kotak isian nama katalog. Nah, setelah diisi dengan itu, disimpan data isian tersebut ke tabel ADO_QR katalog titik post. Ya, post. Ini untuk menyimpan, mengirim data ke dalam tabel. Kemudian kita panggil keadaan awal from tersebut, from active sender. Jadi kirim semua perintah yang ada di from active. Apa perintahnya? Ini kosongkan, matikan, dan segala macamnya. Oke. Sekarang ini kita jalankan. Kita jalan. Ya. Ini kalau saya klik, nah ini udah berubah nih jadi simpan. Oke. Cuma di sini ada tampilan yang kurang bagus. Di sini ada garis, set muncul, di sini hilang gitu. Berarti ada yang ketinggalan kita di from active. Jadi Anda lihat lagi ke from active-nya. Kita copy ini, berarti yang hilang tadi adalah S5 ya. Ya, S5. Maka ini juga sudah hilang. Oke, sekarang kita buat, sebelum kita masuk ke situ, ke program yang lebih lanjut, kita buat animasi tombol lah dulu. Kita buat animasi tombol supaya tampilannya indah. Jadi tombol ini saya ganti kursornya jadi warna, sudah saya ganti tadi ya, kursornya jadi kursor CR handpoint. Jadi pada saat pointer berada di sana, dia berubah seperti tangan menunjuk. Kemudian di sini juga kursornya saya ganti jadi handpoint. Yang sini kursor untuk button B tukarnya juga saya ganti handpoint. Yang hapus juga seperti itu. Kemudian yang tutup juga handpoint. Nah, kemudian saya mau tampilannya seperti ini. Pada saat mouse berada posisinya pas di atas tombol tambah, maka pembatas S1 tadi muncul dan warna font untuk label tambahnya berubah menjadi warna kuning. Artinya siap untuk diklik. Jadi bagaimana caranya? Berarti pada saat mouse berada di atas tombol tambah, berarti memasuki tombol tambah. Berarti eventnya adalah kita ambil tandai B tambah, ambil eventnya on mouse enter, artinya dia memasuki tombol tambah. Klik double ini, apa yang terjadi? S1-nya diaktifkan, visible true, ya. S1-nya visible true. Kemudian LBL tambahnya kita rubah warna fontnya menjadi warna kuning. Jadi warna kuning itu CL yellow. Ya, kalau Anda tidak hafal kode-kode warnanya, di Delphi dibantu kita dengan menggunakan perintah CL, sama dengan di VB, misalnya VB yellow, VB red. Nah, di sini CL yellow. Kemudian ini sudah S1 visible true, LBL tambah font color sudah berubah menjadi warna kuning. Kita tes, kita jalankan. Kita taruh mouse kita berada di atas tombol tambah. Ya, dia sudah memunculkan step 1 dan tombol tambahnya sudah berubah menjadi warna kuning. Nah, sekarang kalau mouse tidak berada lagi di tombol tambah, posisinya sudah pindah, dia keluar dari tombol tambah atau meninggalkan tombol tambah, maka kembalikanlah keadaannya seperti semula. Berarti eventnya tandai tombol tambah, ambil eventnya on mouse leave, artinya mouse posisi meninggalkan mouse. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kembalikan keadaan semula, S1-nya di false-kan. Jadi bingkai yang pertama itu dihilangkan, kemudian EBL tambahnya dirubah menjadi warna putih kembali, CL white. Sekarang kita coba. Ya, taruh di atas warna kuning, hilang. Nah, maka ada seperti animasi. Ada seperti animasi di tombolnya. Ini supaya bagus tampilannya, ini kita ganti saja panel 3 ini bukan CL apa? Karena warna kuning nggak cocok tadi ya. Kita ganti ini jadi panel 3, colornya dengan CL teal, ya, kita samakan dengan yang di atas. Nah, ini mungkin tampilannya agak
lebih bagus. Nah ya, agak kelihatan bukan CL white ya, tapi CL black. Nah, warnanya hitam, kembali ke warna normal. Kita simpan. Kemudian ini sudah berubah. Oke. Lakukan hal yang sama untuk tombol yang lainnya. Jadi ini saya copy paste saja. Saya copy paste ini, Ctrl C, yang di mouse enter ini saya taruh. Kemudian saya ambil eventnya on mouse enter, Ctrl V, berarti ini saya tinggal ganti S2, ini namanya LBL batal. Oke, kemudian di tombol sini on enter, berarti ini S3, ini LBL, tukar. Oke. Kemudian yang di sini lagi Ctrl V, berarti S4, ini LBL, hapus. Oke, lanjut lagi. Pas di sini Ctrl V, ini S5, ini LBL, tutup. Oke. Nah, lanjut yang di keduanya untuk lift ya, yang kita copy untuk lift, untuk jika mouse meninggalkan posisi tombol tersebut, maka ini kita copy, kita tandai lagi B batal, ambil eventnya on mouse lift, klik double, kemudian ganti ini S2, ganti ini LBL, batal. Kemudian lanjut lagi yang B tukar, kemudian ganti ini jadi S3, jadi sini LBL, tukar. Kemudian lanjut lagi kita ganti yang untuk tombol hapusnya on mouse lift, Ctrl V, ini S4, kita ganti jadi ini LBL, hapus. Kemudian di tombol tutup juga seperti itu. Nah, ini tombol tutupnya belum diganti namanya. Ini kita ganti tutupnya B tutup name. Ya, name-nya B tutup. Ya, B tutup. Oke. Ini Ctrl V, ini sudah diganti jadi S5, ini LBL, tutup. Oke, simpan. Kemudian kita coba jalankan ya, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang pas ada kendala karena tombolnya tadi sini tombolnya mati, nggak bisa dipakai, tapi warnanya tetap kuning, artinya dia siap digunakan. Nah, sekarang kita berarti kita taruh lagi, kita tambah codingnya, ada ketinggalan. Yang pertama di tombol tambah, mouse enter, kita tambah codingnya di sini. If B tambah LBL tambah, if B tambah titik enable sama dengan false, maka begin, supaya usernya tahu ini nggak bisa dipakai nih, maka LBL tambah titik font titik color sama dengan CL red, jadi warnanya warna merah, artinya dia nggak bisa dipakai. Kita copy paste ini, Ctrl C, kemudian kita taruh lagi di sini, on mouse enter, kita tambah perintahnya di bawah, berarti ini LBL B batal. Nah ya, ini LBL batal. Oke, kita jalankan lagi, kita tes. Oke, tidak masalah. Kita untuk di tombol tukar, kita tambah di sini B tukar, kemudian LBL tukar. Oke, kemudian yang perlu itu cuma di tombol tukar, tombol batal sebenarnya nggak perlu karena ini tombol ini pasti aktif semua. Yang mati, oke, kita hilangkan saja ini, cukup di 3 tombol saja, ya, cukup di 3 tombol saja.
itu tombol batal dan tombol hapus. Tombol tukar, hapus dan tambah. Nah, ya. Jadi ini berubah dia warna merah. Jadi usernya tahu, oh ini ada warna merah, berarti nggak bisa dipakai. Pas dihapus, belum lagi kita ganti. Ya, berarti dihapus satu. Di tombol hapus, mouse enter, Ctrl V di sini, berarti di sini B hapus. Ini LBL hapus ya, LBL hapus. Oke, simpan, kita simpan, kita jalankan. Kita tes ini di keadaan awal tombol tukar dan hapusnya mati, jadi dia berubah jadi warna kuning ya, berubah jadi warna kuning dan dia nggak bisa berubah dalam bentuk tangan, mau diklik nggak bisa, dia bentuk normal. Tapi pada saat yang aktif seperti tombol tutup dia berubah menjadi bentuk tangan, pada tombol batal dia berubah bentuk tangan, tombol tambah dia berubah bentuk tangan. Oke, sampai di sini kita sudah selesai mengatur tombol dan membuat coding, memindahkan pointer ke kotak isian eCode. Kita misalnya begini, ini eCode. Nah ya, ini kebetulan saya setting ini panjangnya kode katalog. Oh iya, kode katalog 5 ya, nggak usah 5, 2 saja kita atur. Nanti di database nanti kita atur lagi, ini kode katalognya 2. Oke, 2 ya, 2 kode katalog. Oke, 2 tambah, jadi hanya 2 bisa diisi oleh user. Oke. Nah sekarang kejadiannya adalah jika user sudah ngisi data di kode katalog, maka maksimal user ngisi data hanya 2 karakter. Jadi kalau masih belum 2 karakter, pointernya masih tetap berada di kotak isian kode katalog. Tapi kalau sudah 2 karakter, maka aplikasi akan mengecek apakah data yang diisikan oleh user tersebut sudah ada dalam tabel atau belum. Kalau sudah ada datanya dalam tabel, maka aplikasi akan minta konfirmasi kepada user apakah data ini mau ditukar atau dihapus. Nah, itu logika yang akan kita coba buat. Nah, bagaimana cara buat codingnya? Berarti kita tandai eCode, Anda cari di situ on-change. Ya, jika terjadi perubahan kotak isian, kita ketik if length. Jika panjang tanpa menghitung spasi, kotak isian eCode titik teks, kemudian kecil dari 2, then begin exit, artinya keluar dari prosedur, artinya perintah di bawahnya nggak dijalankan. Tapi kalau sudah sama dengan 2 and else begin, kalau sudah sama dengan 2, cek. Bagaimana cara mencek? dm.ado_qr katalog ya, dm.ado_qr katalog titik aktif di falsekan, kemudian dm.ado_qr katalog titik sql titik clear, perintah SQL yang sebelumnya kita hapus, kita ganti dengan perintahnya begini, dm.ado_qr katalog titik sql titik add select bintang from t katalog where kode katalog sama dengan tanda petik tanda petik oke, sama dengan tanda petik 1 3 kali ya, eCode titik teks tanda tambah tanda petik 4 kali. Nah gitu ya, karena di sini 3, di sini 1, berarti 4. Kemudian titik koma, kemudian dm.ado_qr katalog titik aktif titik true. Nah ini artinya tolong lakukan pencarian data di dalam tabel katalog berdasarkan kode katalog apakah sama dengan yang diinputkan di eCode atau di kotak isian eCode. Maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama sama, yang kedua berbeda. Maka kita tanya ke komputer, if dm.ado_qr katalog is empty, apa artinya? Jika yang diisikan itu di dalam tabel katalognya kosong, artinya datanya data baru, maka tampilkan semua kembali isi data yang ada dalam tabel. Nah ya, maka ini kita copy paste saja, kemudian kita hapus yang perintah yang ini. Anda delete, artinya jika kosong
maka tampilkan semua isi tabel di katalog. Nah, tapi kalau misalnya and else begin, jika ternyata dia tidak kosong, ada isi, maka yang diisinya itu dipindahkan ke enama titik teks diisi dengan isi dari DB grid, karena tampil datanya di DB grid itu DB grid titik 1 titik fill. Di DB grid saja kita ambil fill titik 0, sorry titik 0 itu kode ya, titik 1 AS string. Nanti artinya apa? Kalau misalnya DB gridnya ada isi, misalnya datanya ada tersimpan dalam tabel, maka field yang pertama yaitu field nama katalog di DB grid itu akan diisikan ke kotak isian enama. Kemudian kita konfirmasi kepada user, dibuat di sini var x tipe datanya byte. Saya buat di sini x titik 2 misek dialog. Nah, ya, misek dialog DLG. Data ini telah ada. Kemudian saya buat 2 baris CHR 13, ini artinya enter. Kemudian tambah mau tukar atau hapus tanda tanya, kemudian sekali lagi ketik, kemudian MT warning, keluar ikon tanda silang nih, kemudian MB yes, MB no, artinya tombolnya ada 2 pilihan di kotak pesannya, yes atau no, dan tidak ada satu tombol pun yang terseleksi. Oke. Kemudian dari kotak dialog itu user ada 2 kemungkinan, mengklik yes dan mengklik no. Kalau dia klik yes, if x sama dengan mr yes, nah bisa ganti mr yes itu dengan angka 6, karena masing-masing tombol itu di aplikasi itu memiliki kode. Kalau oke itu kodenya 1, kalau no kodenya 0, kalau yes itu kodenya 6. Saya tidak hafal kode-kode itu, Anda bisa cari di internet masing-masing kode, tapi Delphi membantu kita untuk memudahkan menghafal kode tombol itu, maka dia kasih saja MR di depannya, kemudian klik tombol MR yes. Kalau dia klik MR no berarti tombol no, MR cancel berarti tombol cancel gitu. Maka jika diklik tombol yes, maka berarti dia mau mengganti nih, maka pindahkan pointernya enama titik enable true, ya, dia yakin nih mau mengganti enama enable true, kemudian enama titik set focus. Oke. Kemudian apalagi tombol tukarnya B tukar titik enable true, karena dia mau menukar atau mau menghapus nih. Tombol tukar enable true dan tombol hapusnya juga di enable true. Nah, oke. Kemudian itu kalau dia mengklik tombol yes. Kalau dia klik tombol no, else begin. Kalau dia klik tombol no, maka kembalikanlah keadaan seperti keadaan awal. Artinya dia nggak jadi menambah, tampil absender. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kita simpan. Kita jalankan program. Ternyata ada yang error. Apa yang salah? Ternyata di sini else-nya else ya. Lanjut. Kita jalankan, ada lagi error yaitu kelebihan n. Kita jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Kita coba tes. Ini data di DB grid kosong. Kita coba masuk data baru. MM. Oke. Kok nggak pindah dia? Nah, karena kita masih kekurangan coding, karena di sini tadi if length berarti di n yang n else. Kalau sudah, kalau misalnya datanya baru, berarti dia pindah ke bawah. Ini exit, ini udah muncul, berarti ns nya di sini nih. If n else. Oke, nah yang ls ini ya, and else begin, berarti dia pindah ke kotak isian enama titik enable true, kemudian enama titik set focus ya. Oke, kita lanjutkan, kita coba apakah kita salah posisi atau memang benar posisi itu. Nah, berarti bukan di sini.
Berarti ini sudah selesai nih. Berarti di sini di bawah ini mungkin. Ctrl X, kita copy sini, Ctrl V. Berarti ini sini N. Yang ini kita and else begin. Ya, kita jalankan lagi. Oke, masih ada yang salah. Oke, kita baca logikanya dulu. Ini berarti jika kecil dari 2, kemudian keluar, kalau sudah sama dengan 2, maka ini akan dicek. Kemudian apakah datanya kosong? If DM kosong, jika ya kosong, oke. Di sini aja ditampilkan. Ctrl X, kalau datanya kosong, berarti dia pindah ke bawah. Apakah datanya kosong? Yes, maka ini ditaruh di sini. Oke, nama titik enable true. Oke, kemudian nah ini kita hapus, kita jalankan. Oke, ada yang error berarti kekurangan. Nah, kita lihat kalau kita running di sini, oke, errornya di sini berarti bukan ini yang salah. Berarti ada kekurangan n titik koma. Kita jalankan, ulang lagi. Nah, sudah jalan programnya, kita tes. Kemudian nah, udah bisa ya, udah jalan. Oke. Nah sekarang ini kalau kita klik belum bisa karena tombolnya dalam keadaan mati. Maka kita akan isi lagi katalog, nama katalog, ya, nama katalog. Nah logikanya begini, jika setelah saya isi saya ketik di sini memori, ya, memori, maka pada saat saya klik memori, saya enter di keyboard, maka tombol simpan akan aktif jika datanya adalah data baru. Tapi kalau datanya sudah ada dalam tabel, yang akan aktif itu adalah tombol pointernya akan pindah ke tombol tukar. Jadi eventnya adalah on key press. Oke, kita masuk ke tandai nama, kemudian cari sini event on key press. Apa maksudnya event on key press? Adalah jika Anda menekan salah satu tombol di keyboard, ya. Tombol di keyboard sangat banyak, ya, dari A, B, C dan seterusnya. Masing-masing tombol itu punya kode ASCII. Jadi Anda bisa lihat di internet kode-kode ASCII dari masing-masing tombol. Nah, khusus untuk tombol enter itu kode ASCII-nya 13. Maka if key sama dengan pagar 13. Ini artinya jika tombol yang dia tekan tombol enter, maka begin then if nama titik text titik 2, jika nama masih kosong, terus dia ngetik menekan tombol enter, sedangkan di kotak isian nama belum diisi apa-apa, maka keluarkan pesan di sek dialog, maaf, isi dulu nama katalog. Oke, kemudian MT warning, dan tombolnya mungkin hanya tombol OK saja, MB OK, ya, command. Oke. Kemudian nama titik fokus, jadi pointernya nggak akan pindah ke nama. Tapi kalau sudah diisi oleh user, maka pointernya akan pindah ke tombol mana, misalnya if B tukar titik enable true, ya. Jika tombol tukar enable true, dan begin B hapus titik B tambah titik enable false, nah, gitu ya. B tambah titik enable false. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya B tukarnya tidak aktif, berarti B hapusnya juga tidak aktif, berarti dia datanya masih baru. Maka B tambah titik enable true. Kekurangan daripada speed button, tombol speed button itu kita tidak bisa menggunakan perintah set fokus, nah, sehingga posisi pointer nggak bisa kita bawa ke satu tombol, itu kekurangannya. Oke, tapi kelebihannya kita bisa menambah gambar, bisa menggabung-gabung, bisa ditransparankan segala macam tombol-tombol daripada speed button ini. Oke, sampai di sini kita coba tes, kita coba masukkan tombol tambah, kasih kemudian memori, saya enter, ini saya klik tombol tambah, klik simpan, datanya udah masuk.
Berarti sampai ke tombol tambah sudah jalan. Oke, jadi tombol tambah sudah aman. Seharusnya setelah diklik tombol tambah, dia berubah lagi menjadi tombol tambah kembali. Berarti from active-nya ada perubahan di sini, LBL tambah. Nah, sini ya, kekurangan LBL tambah titik caption sama dengan tambah. Oke, LBL tambah titik font di awal titik color sama dengan CL black, gitu ya. Nah, jadi setelah kita simpan, dia kembali ke bentuk normal. Contoh misalnya KY, seperti sini keyboard, ya keyboard. Oke, saya simpan. Nah, dia akan kembali ke tambah, kan gitu. Nah, sekarang, nah ini otomatis dia akan diurutkan sesuai dengan data yang abjad yang diinputkan di kode katalog. Oke, sekarang tombol batal. Batal itu adalah mengembalikan tampilan ke bentuk awal, maka cukup memanggil perintah yang ada di from active. Jadi klik double saja ini, atau klik double, atau boleh on, atau ambil event on click, boleh juga. Kita panggil perintah yang ada di from active sender. Oke, kirim semua perintah yang ada di from active. Itu tombol batal. Tombol hapus apa perintahnya? Tombol hapus perintahnya adalah kita copy saja ini, Ctrl C, ya, kita pastikan di tombol hapus on click, tombol hapus on click, kemudian Ctrl V. Ini kita ganti dengan edit, event kita ganti dengan edit. Field pertama kita hapus karena yang kode itu bersifat unik, nggak bisa diganti. Nah, ya, yang bisa diganti hanya nama, kemudian from active sender. Oke, kemudian sudah selesai, pas dihapus juga Ctrl V, ini kita ganti tombol hapus, ini kita ganti dengan delete, ya, dan yang di delete itu adalah semua file yang ada di record. Jadi cukup satu baris saja. Pas di tombol tutup, perintahnya juga satu baris, itu close, ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda mau menambah pesan, ada perubahan ya, untuk di sini misalnya hapus. Nah, jadi keluar pesan dulu, message dialog, message DLG, data sukses dihapus. Nah, oke. Oke, MT warning, oke, MB oke. Nah, misalnya seperti itu. Data sukses dihapus, dan ini MB oke. Oke. Ya, kita copy saja ini. Nah, kita coba hapus. Kok nggak dihapus dia ya? Dia Mado QR katalog. Oh, tombol hapusnya dalam keadaan mati tadi. Oke. Ini kita copy, Ctrl C, tidak masalah. Nanti kita ajarkan gimana cara menghapus datanya. Kita masuk ke tombol tukar. Kita tambah saja tombol tukar ini. Perintahnya di sini Ctrl V, data sukses ditukar. Nah, ya. Kemudian di tombol simpan sudah dikasih kode tadi atau belum? Tombol simpan kasih tahu. Nah, tambah lagi di sini data sukses disimpan. Nah, ke situ pencarian sudah pengkodeannya sudah hampir di sini sudah selesai semua. Tinggal di blok cari data, ya, tinggal di blok cari data. Nah, sekarang kita coba pengkodean di blok cari data. Saya mau logikanya begini. Pada saat form dijalankan, kemudian saya mengklik radio button kode, maka pointer akan pindah ke kotak isian kode dan maksimal isian hanya 2 karakter. Kemudian jika saya pindah ke kotak isian nama, mengklik radio button nama, pointer juga akan pindah ke kotak isian kotak cari nama dan maksimal 30 karakter. Oke, berarti eventnya adalah on click. Saya ambil on click, maka saya buat di sini cari titik enable true
E cari titik titik max length sama dengan 2. Kita copy saja ini ya, kita tambahlah satu lagi E cari titik clear, jadi kita kosongkan kotak isiannya. Ctrl C, kemudian kita yang di nama lagi kita Ctrl V, kita ganti ini jadi 30. Kemudian di kotak isian cari kita tambahkan codingnya onceng ya. Kita pilih onceng. Kenapa onceng? Jadi setiap user nanti mengetik data pencariannya, maka otomatis sistem akan melakukan pencarian. Seperti kita mencari nomor kontak seseorang di telepon ya. Misalnya ada di situ nama Ali, Ani, Aci. Cukup mengetik nama huruf A saja, maka keluar nanti Ani, Aci, Ali, Adi dan seterusnya. Nah, kita akan coba buat seperti itu. Anda klik onceng, kemudian klik double ini, kemudian kita lakukan perintah pencarian. Berarti perintahnya hampir sama dengan yang ada di onceng. Jadi saya copy saja ini, saya copy saja perintah ini ya. Oke, saya Ctrl C, Ctrl V, kemudian saya ketik, saya buat di sini if rcode titik check titik check it sama dengan true. Jadi jika tombol kode yang di checklist then begin. Aduh biasa itu kode katalog. Nah, jadi kita pakai di sini like. Jadi bukan perintah sama dengan kode katalog like. Kemudian di sini kita kasih tanda persen ya. Kemudian kode. Kemudian di sini kita kasih tanda persen. Oke, kita kasih tanda persen di sini. Oke, jadi pencariannya bukan persis sama, tapi ada saja satu huruf yang sama, maka dia akan ditampilkan. Kemudian kode katalog like, maka ada dua kemungkinan, datanya kosong. Kalau data kosong, berarti tampilkan semua data kembali. Kemudian mungkin kita kasih pesan misek DLG, atau biar saja seperti ini ya, data kosong nggak keluar dia. Kemudian ini tutup. Nah ya, nah ini sudah tutup, ini dua tutup, kita copy saja nih, Ctrl C, kemudian Ctrl V, terus ini untuk R nama lagi, untuk R nama. Katalog, kode katalog, bukan kode katalog lagi tapi nama katalog. Ini bukan kode tapi cari. Ini juga kita ganti dengan cari. Oke, udah selesai. Kita coba tes, kita cari. Kemudian kita tandai kode ya. Enggak pointernya enggak ke sini. Kita tandai kode. Pointernya nggak pindah ke kotak cari. Nah, kita coba lihat ada kekurangan coding. Oh ya, perintah carinya kurang. Cari titik set fokus. Nah, ya, ini membawa pointer ke kotak isian cari. Ini copy. Di sini kita taruh juga pakai perintah set fokus. Lanjut. Oke, kode KY. Nah, kan bisa tuh. M. Nah, udah. Pas di nama lagi keyboard M, nah udah I, nah juga bisa. Nah sampai di sini sudah selesai from entry data katalog barang kita. Kita coba tambah data 5 buah mouse, kemudian saya simpan data, saya simpan, saya tambah lagi mungkin keyboard, mouse, FL itu flash disk, kemudian saya enter, saya tambah. Oke, kemudian saya tambah lagi mungkin MM itu adalah monitor. Oke, saya tambah lagi. Nah, data sudah saya simpan. Saya coba ganti MM itu dengan memori. Nah, MM itu memorinya saya ganti dengan huruf Y. Kemudian saya klik tombol tukar, maka ini data sukses ditukar. Kemudian saya tambah, saya ganti lagi, saya masukkan data
Oke, atas saya simpan. Terus saya mau ini ganti DF ini mau saya hapus. Oke, kemudian saya klik tombol hapus. Nah, data sukses dihapus. Sampai di sini sudah selesai aplikasi kita. Tinggal satu kali lagi perintah yang mungkin memudahkan user dalam penggunaan aplikasi adalah event on click di sel DB grid-nya. Jadi kita tambah saja di sini satu perintah on cell click. Ya, jika diklik di sel DB grid-nya, kemudian tampilkanlah nama titik kode titik teks sama dengan DB grid 1 titik fill 1 AS string. Oke. AS string. Jadi saya simpan, saya jalankan, kemudian saya klik oke. Oh, sudah bukan ekode ya? Ekode tapi berada di bukan 1 tapi 0 ya. Saya jalankan, ulang lagi, tambah, oke, klik ya, cell klik di DB grid. Oke, sudah sempurna jalannya. Oke, sampai di sini dulu perancangan from entry data katalog barang. Baru satu form di aplikasi CJUB yang kita buat, dan kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.